Halo semuanya, bersama saya Diah Evita Sari dari Sekolah SMA Negeri 1 Pamotan. Di sini saya bersama dengan Mas Ihsan. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai Kota Lasem. Apa sih yang kalian tahu tentang Kota Lasem? Kota Lasem adalah kota yang terkenal dengan sebutan kota pusaka. Kota Lasem juga memiliki akulturasi budaya dan juga kerukunan antara etnis Tionghoa, Jawa, dan juga para santri. Bukan hanya itu saja, Kota Lasem juga terkenal dengan batiknya yang sangat mendunia. Nah, pasti banyak nih yang belum tahu tentang Kota Lasem. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Mas Ihsan untuk membahas tentang Kota Lasem. Halo Mas Ihsan. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah nih, banyak pemirsa mungkin yang belum tahu nih tentang Mas Ihsan itu siapa. Boleh nggak sih sedikit dijelaskan tentang siapa sih Mas Ihsan ini, profil sedikitnya nih tentang Mas Ihsan? Oh ya, perkenalkan nama saya Ihsan. Nama lengkapnya Ihsan Ali Setio Nugroho. Saya bertempat tinggal di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Nah, sekarang pekerjaan saya sebagai sekretaris desa di Desa Dasun. Itu sih. Oh ya, ngomong-ngomong soal Dasun nih, kemarin juga SMA Pamotan pernah ke sana nih. Iya. Buat ada acara learning tour di sana. Ada 2 kali kalau nggak salah learning tour. SMA 1 Pamotan di Desa Dasun. Jadi sudah ada kerjasama yang cukup baik antara Desa Dasun dengan SMA Negeri 1 Pamotan. Menurut pandangan Mas Ihsan sendiri nih, tentang Kota Lasem itu kota yang seperti apa? Kota Lasem itu kalau saya pribadi kota yang nyaman untuk bekerja, untuk berkeluarga. Karena saya mempraktekkan sendiri bekerja di Lasem dan bertempat tinggal di Lasem, dan kebetulan saya juga suka dengan sejarah, suka dengan budaya yang ada di Lasem tentunya, karena juga sempat juga mengenyam pendidikan di UNES dengan program studi pendidikan sejarah. Jadi dari situlah yang kemudian bisa sedikit banyak bisa mempelajari tentang terutama sejarah yang ada di Lasem gitu kan. Ada di Lasem, dan ternyata sejarahnya luar biasa. Di Lasem itu kalau sekarang kan hanya secara administrasi sebagai kota kecamatan ya. Tapi dulu itu secara peradaban, budaya, kultur dan sebagainya itu tidak hanya sebatas kecamatan secara administrasi sekarang, tapi melebar karena dulu sempat menjadi salah satu kerajaan, bahkan kerajaan bagian dari Majapahit. Artinya wilayahnya Lasem tidak hanya sebatas kecamatan yang terdiri dari 20 desa di Lasem, tetapi lebih luas. Maka ketika kita melihat Lasem dari sudut pandang sejarah dan peninggalan arkeologi, peninggalan sejarahnya ya tidak sebatas di administrasi Lasem sekarang, tetapi bisa juga di Kecamatan Rembang, bisa juga di Kecamatan Kragan dan sebagainya. Karena misalnya di Kecamatan Rembang itu ada peninggalan perahu kuno Punjul Harjo. Itu menurut para ahli sejarah itu bagian dari lini masa sejarah Lasem yang konon itu perahu kuno abad ke-8 Masehi. Nah, bahkan lebih tua dari Candi Borobudur. Nah, kemudian ada situs Terjan yang ada di Kragan, Desa Terjan. Kemudian ada situs Pelawangan yang ada di Desa Pelawangan, Kragan. Nah, itu merupakan bagian lini masa dari sejarah Lasem yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi rentetan lini masa peradaban atau sejarah Lasem itu cukup lengkap dalam mengisi babakan-babakan sejarah, periodisasi sejarah. Ada masa klasik, bahkan ada masa prasejarah, karena di situ ada yang namanya situs Austronesia.
orang-orang Austronesia, situs kerangka Austronesia di Leran, kemudian sebagian ada juga di Pelawangan, Keragan, kemudian ada megalitik di Terjan, itu kan situs megalitik. Itu babakan sejarah periodisasi praaksara. Kemudian ada masa klasik. Masa klasik itu masa sebelum antara praaksara dengan Islam, masa Islam. Ada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, ada kerajaan Majapahit dan sebagainya, bahkan sebelumnya. Nah, Lasem kemudian ada masa Islam. Lasem juga banyak peninggalan-peninggalan Islam. Ada juga ada contoh misalnya di Sunan Bonang di Bonang, itu juga periodisasi Islam. Kemudian masa kolonial, masa VOC kolonial, Mataram, Demak, itu Lasem mengalami periodisasi dan ada peninggalan-peninggalan arkeologinya. Dan ketika kita ngomong Lasem sebenarnya sudah lengkap, kita belajar tentang sejarah itu lengkap sekali dan menjadi surganya para peneliti maupun para guru sejarah. Jadi guru sejarah itu sebenarnya bisa mengeksplor Lasem dengan tetap menggunakan kurikulum yang ada, karena tadi yang saya katakan periodisasi sejarah Indonesia dari praaksara sampai kemerdekaan itu ternyata ada di Lasem, semua ada, baik itu sejarahnya, baik itu peninggalan arkeologisnya, cagar budayanya itu ada semua. Artinya guru sejarah di Lasem, di Rembang itu sebenarnya nggak usah terlalu jauh-jauh ketika memberikan contoh soal babakan kerajaan Islam misalnya, kerajaan Hindu-Buddha misalnya, masa kolonial Belanda, kemudian masa pergerakan, itu di Lasem ternyata ada. Nah, itulah yang menjadi kaya. Dan tidak hanya itu, Lasem juga terkenal juga dengan wilayah tempat yang memiliki multikultur, baik itu orangnya maupun budayanya. Yang berbeda. Dan ternyata selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu ya hidup rukun, saling melengkapi gitu kan. Dan itu yang kemudian menjadi nilai plus gitu. Tidak hanya peninggalan secara arkeologis, tapi tinggalan secara kebudayaan orangnya yang saling menghargai, menghormati, saling tenggang rasa. Itu yang sangat penting gitu di Lasem. Toleransi di sini juga cukup kental ya, kuat. Orang-orangnya juga ya biasa saja ketika ngobrol, bercengkrama dengan orang yang beda agama, beda etnis, itu di sini sangat cair gitu. Berbicara soal yang wilayah administratif itu ya Pak, menurut ada penelitian itu Lasem itu dulu juga kabupaten, tapi waktu itu terus dipindah ke Rembang saat masa VOC waktu itu. Iya, itu sebenarnya di tahun 1750-an. 1750. Jadi memang Lasem itu ada seorang pemimpin yang ditugaskan oleh Belanda di sini gitu kan, untuk menjadi misalnya bupatinya Belanda lah, versinya Belanda, untuk menjadi pemimpin lah, bisa dikoordinir wilayahnya. Nah, tetapi pada saat itu di Lasem itu ternyata terjadi perlawanan terhadap kekuasaan VOC pada saat itu, VOC Belanda. Karena pertama di Lasem itu masyarakat Lasem secara turun-temurun itu kan juga ada namanya adipati juga. Adipati pada saat itu terkenal dengan Adipati Tejokusumo 1, Tejokusumo 2, Tejokusumo 3, Tejokusumo 4, kemudian Tejokusumo 5. Dan pada saat itu, pada saat seharusnya ada yang namanya Raden Panji Margono, itu kan seharusnya menjadi Adipati Lasem Tejokusumo. Tapi beliau tidak ingin melanjutkan kepemimpinan itu karena beliau merasa, ini versi
babat Lasem atau Caritas Sejarah Lasem, beliau beranggapan ingin hidup Mireng Sudro gitu. Beliau ingin hidup sebagai seorang petani, sebagai seorang yang biasa gitu. Dan kemudian jabatan yang seharusnya menjadi miliknya karena dari ayahnya kan, kemudian diberikan kepada sahabatnya yang bernama Oengkiat itu tadi. Nah, Oengkiat ini adalah orang Tionghoa Muslim yang kemudian menjabat sebagai Adipati Lasem, bergerak Tumenggung Widyoningrat. Nah, ini yang kemudian membuat orang-orang Tionghoa yang ada di Batavia pada tahun 1740-an, pada saat itu kan Lasem dipimpin oleh Oengkiat. Sedangkan orang-orang Tionghoa yang ada di Batavia sana terjadi pergolakan, jadi pemberontakan. Kemudian pemberontakan ini ditumpas oleh orang-orang Belanda, VOC. Dan kemudian ada pembantaian juga terhadap orang Tionghoa di Batavia. Bahkan ada yang disebut sebagai peristiwa Kali Angke yang berwarna merah karena saking banyaknya korban yang dibantai orang-orang Tionghoa itu. Kebanyakan itu orang-orang buruh pabrik gula. Nah, orang-orang yang selamat dari pembantaian ini kemudian lari ke salah satunya adalah Lasem. Maka dari itu semakin banyaknya lah orang-orang Tionghoa yang ada di Lasem. Ditambah lagi adipatinya adalah orang Tionghoa juga, artinya disambut juga dengan baik. Orang Lasem juga menyambutnya dengan baik karena hubungan Lasem dengan para Tionghoa atau orang-orang asing itu juga sudah cukup lama, karena Lasem menjadi daerah salah satu titik dari jalur rempah, merupakan pelabuhan internasional, sangat biasa dengan penduduk-penduduk asing. Maka Lasem ini terbuka dengan siapapun itu, termasuk pelarian-pelarian dari Batavia orang Tionghoa ini. Mereka kemudian menetap di sini. Ditambah lagi pada saat itu sebelumnya ada ingatan kolektif bahwa Trah Lasem, Raden Mas Wingit ini ada salah satu Trah Lasem namanya Raden Mas Wingit itu dipenggal kepalanya oleh Belanda pada saat tahun 1670-an itu. Nah, maka orang Lasem kan marah terhadap Belanda gitu. Nah, kemudian mungkin itu menjadi ingatan kolektif warga Lasem. Ada orang Lasem yang dibunuh dengan tidak hormat oleh VOC, dan kemudian bisa menjadi salah satu faktor pemicu perlawanan rakyat Lasem pada tahun 1750-an. Dan pada saat itu ada Raden Panji Margono yang memimpin orang-orang Jawa, kemudian Oengkiat memimpin perwakilan dari Tionghoa juga, dan juga beliau sebagai bupati, adipati, dan otomatis menanggalkan identitasnya juga dan ikut membela bumi Lasem. Nah, pada saat itulah kemudian mereka menyerbu militer Belanda di VOC di Rembang sampai ke Juwana, sampai ke Pulau Mandalika juga, karena terbagi tidak hanya di darat, mereka juga di laut. Nah, dari saat itulah kemudian perlawanan rakyat Lasem ini berkorban. Bahkan hari jadi Rembang itu juga diambil dari perlawanan rakyat Lasem ketika menyerang tangsi militer Belanda di Rembang 27 Juli 1741, dan itu kemudian dijadikan sebagai hari jadi Rembang gitu. Padahal itu juga berawal dari sini gitu kan. Nah, sekitar 9 tahun kemudian perlawanan itu kan berhasil dipatahkan oleh Belanda, tapi orang-orang sini tidak patah arang, tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, di sini kemudian dikasihlah orang suruhan Belanda untuk menjadi bupati sini gitu. Tetapi dia ini diteror terus orang-orang kita, karena kita sebut sebagai pengkhianat kan, karena dia orang Jawa tetapi dia membela Belanda.
dan akhirnya nggak kerasan toh. Nggih. Nggak kerasan, terus kemudian karena banyak teror juga, banyak perlawanan juga dari sini gitu. Kemudian tahun 1750 juga ada perlawanan lagi. Bahkan ditambah lagi dari golongan santri. Dulu beliau itu bernama, pemimpinnya adalah Mbah Ali Badawi. Mbah Ali Badawi, Mbah Badawi Joyotirto itu memimpin Perang Sabil namanya. Perang Sabil, beliau berpidato setelah sholat Jumat itu kepada para jamaah sholat Jumat dan juga para santri-santri yang lain dan masyarakat Lasem untuk ikut perang melawan VOC. Dan meletuslah perang Lasem pada tahun 1750 itu, dan lengkap karena ada santri, ada identitas Jawa juga, ada identitas Tionghoa yang mereka melebur menjadi satu untuk melawan VOC Belanda. Nah, mungkin dari situlah kemudian Lasem ini dirasa tidak aman untuk kemudian menjadi pusat pemerintahan kan, karena orang-orangnya terkenal dengan orang yang melawan penjajah, melawan kesewenang-wenangan, melawan kolonialisme mungkin ya, dan kemudian dipindahlah pusat pemerintahan dari Lasem kemudian ke Rembang. Itulah kemudian menjadi cikal bakal kemudian muncul Kabupaten Rembang. Atau Residen Rembang, Karesiden Rembang selanjutnya. Karena dulu itu ada Karesiden Rembang gitu kan, ada Rembang sendiri, ada Tuban, Bojonegoro, Blora gitu kan. Nah, itu kemudian ibu kotanya ada di Rembang sekarang itu. Jadi latar belakangnya itu saya kira itu. Jadi memang Lasem itu terkenal dengan perlawanannya. Dulu terkenal dengan sebutan berandal, para berandal Lasem gitu. Nah, saya kira ini menarik karena ini perlu kita berikan informasi seluas-luasnya kepada para generasi penerus, terutama di Lasem, di Rembang. Karena orang-orang kita, leluhur kita ini orang yang tidak biasa-biasa saja, orang yang melawan terhadap penindasan, melawan terhadap penjajahan. Nah, kalau sekarang mungkin kita bisa maknai, kita sudah tidak ada yang namanya penjajahan secara fisik, kita bisa memaknai itu sebagai orang Lasem ini orang yang melawan kebodohan loh, orang yang melawan ketidakadilan, orang yang melawan kemiskinan gitu kan. Itu kita bisa maknai itu. Kemiskinan musuh kita bersama, kebodohan musuh kita bersama. Artinya orang-orang kita harus bisa, oh iya, kita harus hidup bisa bermanfaat bagi orang lain untuk melawan apa tadi? Kemiskinan, pembodohan, melawan stunting misalnya, karena sekarang ada istilah apa, kita harus melawan stunting gitu kan. Stunting itu juga menjadi problem sekarang kan. Nah, kita bisa memaknai itu, tidak harus mengangkat senjata untuk melawan Belanda karena Belandanya sudah pergi. Kita bisa memaknai itu, karena saya rasa belajar sejarah itu yang paling penting adalah itu, bagaimana amanat yang terkandung dalam sejarah itu bisa kita saripatikan menjadi hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ke depan. Tidak hanya soal benar salah versi sejarah itu, yang benar yang mana itu saya rasa nomor sekian lah. Yang penting kita bisa memaknai, oh ternyata dari sini kita bisa dari versi sejarah ini kita bisa belajar bahwa orang-orang Lasem itu sendiri adalah orang yang pantang menyerah, orang yang hebat gitu kan, semacam itu sih. Kalau saya bisa memaknai bagaimana latar belakang dari pemindahan kabupaten dari Lasem ke Rembang. Nah, ini Rembang itu kan kabupaten buatan Belanda kalau kita bisa menafsirkan itu kan, dan kemudian diteruskan sampai sekarang. Menurut Mas Aki ini,
produk apa sih yang ada di Lasem yang bisa dikenalkan kepada masyarakat agar menarik para wisatawan atau para pengunjung untuk datang kemari? Produknya itu banyak Lasem itu. Yang paling penting adalah kita bisa melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah. Itu yang menjadi nilai yang unik, yang tidak ada di tempat yang lain. Orang-orang itu akan tertarik dengan Lasem ya karena banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di Lasem ini. Baik itu peninggalan secara bangunan, situs, struktur. Kan dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu ada yang namanya benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya. Kemudian ada kawasan cagar budaya. Nah, ini yang penting, kita harus melestarikan itu. Untuk apa? Untuk pertama adalah untuk warisan kepada anak cucu kita kelak agar tidak kehilangan jejak gitu. Selain itu juga selain itu ada juga produk kebudayaan yang lain. Misalnya makanannya, kulinernya, kemudian hubungan antar manusianya yang misalnya toleran, yang rukun, itu kita bisa lestarikan, itu kita pamerkan kepada dunia luar bahwa Lasem itu masih seperti ini gitu. Kemudian ada batik tulisnya, banyak sekali batik tulis, kemudian makanan-makanannya itu luar biasa, yang mana itu juga bisa menjadi magnet bagi masyarakat luar Lasem untuk belajar tentang Lasem dan bisa menikmati Lasem. Tapi yang saya rasa yang penting adalah bagaimana benda-benda, bangunan, struktur, situs cagar budaya ini bisa kita lestarikan, bisa kita jaga, kita rawat agar identitas Lasem yang paling inti ini tidak hilang begitu saja, gitu, tidak musnah. Dengan cara apa? Mungkin pemerintah bisa menetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Nah, itu yang kemudian menjadi mimpi kita bersama agar Lasem ini levelnya ini sudah nasional, bahkan internasional kalau kita bisa menggali lebih dalam lagi nilai-nilai penting tentang cagar budaya yang ada di Lasem, itu bisa menjadi warisan dunia, itu kan semacam itu. Kalau termasuk kelenteng yang ada di sini kan juga cukup banyak ya Pak. Itu juga menjadi cagar budaya juga ya? Iya, itu salah satu bangunan cagar budaya, situs cagar budaya yang juga termasuk yang wajib kita lestarikan gitu. Karena dulu kan sudah ada pemetaan itu yang dilakukan oleh Kemendikbud tahun 2019, 2020, 2021 itu Kemendikbud sudah melakukan riset, sudah melakukan pemetaan terhadap warisan-warisan cagar budaya yang ada di Lasem. Nah, ini tinggal bagaimana ini meresmikannya sebagai kawasan cagar budaya gitu. Karena ini sudah waktunya Lasem bisa mendunia gitu. Jadi tidak hanya sebatas sebagai kota pusaka saja, tetapi kita bisa berjuang mengawal Lasem sebagai kawasan cagar budaya nasional macam itu. Seperti yang saya paparkan di awal tadi ya Pak, Lasem itu kan terkenal dengan batik dan juga Lasem juga terkenal sebagai kota pusaka. Pasti di Lasem itu banyak sekali cagar budaya. Nah, untuk cagar budaya yang ada di Lasem sendiri itu ada berapa saja? Kalau cagar budaya di Lasem ya secara fisik itu banyak sih Mbak. Kita bisa lihat di sana itu kan ada pemetaan. Itu kan sangat banyak yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Lasem. Itu hanya satu kawasan inti, belum lagi nanti di kawasan-kawasan yang lain. Ada di Munang, ada di Dasun, ada di Gedung Mulyo, ada situs, ada makam, kemudian ada candi, runtuhan candi juga, ada situs Austronesia juga, dan sangat banyak sekali belum lagi benda-bendanya gitu kan. Kalau benda kan bisa dibawa ke sana kemari. Kalau struktur, kalau situs kan tidak bisa. Dia di situ gitu. Banyak sekali. Jadi Lasem itu
ya surganya para peneliti, Iya. para siswa, para guru untuk bisa mengeksplor, pak wisatawan juga, dan itu butuh peran serta semua pihak untuk bisa mengeroyok ini, mengeroyok dalam artian mari kita menyusun strategi bersama untuk bisa membuat Lasem ini bisa menjadi kawasan yang lebih lestari lagi, lebih maju lagi, sejahtera lagi masyarakatnya tanpa meninggalkan akar sejarah dan budayanya. Nah itu tugas kita semua untuk bisa merumuskan arah kebijakan ke depan tentang Lasem. Gitu. Berbicara tentang peninggalan tadi ya Pak, katakan ada candi. Candi yang ada di Lasem ini tuh ada di mana saja Pak? Jadi menurut cerita sejarah Lasem ya, ada yang namanya Candi Malat. Candi Malat itu perabuannya Dewi Indu. Itu masyarakat menyebutnya Mbah Lebo. Itu disebut juga Candi Malat. Itu di Goa. Di Goa. Ya, itu perabuannya Dewi Indu, Ratu Lasem. Masih ada bentuknya gitu Pak? Masih ada semacam apa ya, benda atau kalau orang Goa itu di sana digunakan sebagai punden. Ya, tempat yang disakralkan oleh orang sana. Kemudian dibangun oleh pemerintah desa. Nah, di sana itu ada semacam apa ya, benda seperti tempat perabuan Dewi Indu itu. Tapi orang-orang menyebutnya Candi Malat juga. Kemudian ada Candi Pucangan. Pucangan itu ada di daerah Sulo, Sriombo, berbatasan dengan desa Tasik-Sono di Bukit Ngenden itu. Nah, tuh, dan diperkirakan candi-candi di Lasem itu sebenarnya ada banyak. Tetapi ketika Belanda membuat jalan Dendels itu, itu diperkirakan dihancurkan juga. Memang ada upaya juga untuk menghancurkan peninggalan sejarah yang kita miliki oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan sejarah Lasem. Itu juga diperkirakan, diprediksi itu ada peristiwa semacam itu. Karena Lasem memiliki sejarah yang panjang, tidak mungkin tidak ada tempat-tempat yang disakralkan semisal candi. Karena sebelum adanya Islam masuk ke Lasem juga ada agama-agama lain yang kemudian eksis di sini. Gitu. Nah, itu yang kemudian kami perkirakan banyak sekali titik-titik candi yang ada di Lasem. Gitu. Berbicara mengenai cagar budaya sendiri ya Pak, kemarin itu saya melakukan penelitian tentang perang Lasem. Nah itu tuh kan perang itu terjadi yang melibatkan antara etnis Tionghoa, pribumi Jawa, dan juga para santri. Nah dalam perang tersebut itu apakah ada peninggalan-peninggalannya seperti peninggalan dari masyarakat Tionghoanya, pribumi, dan juga Islam? Iya, kalau peninggalan-peninggalannya mungkin makam-makam beliau ya, makam-makam beliau pelaku perang. Ada makam Mbah Ali Badawi yang ada di Masjid Lasem, di kompleks Masjid Lasem. Kemudian ada makam Raden Panji Margono yang ada di Doro Kandang, makamnya Oeng Kiat yang ada di puncak Gunung Bugel. Kemudian ada juga kelenteng Giyong Biu yang ada di desa Babagan. Itu juga sebagai salah satu apresiasi warga kepada para pahlawan Lasem untuk mengenang jasa-jasa beliau. Kemudian dibangunlah kelenteng itu untuk menghormati jasa para pahlawan Lasem. Bahkan di dalam kelenteng itu ada semacam patung Kim Sin yang terbuat dari kayu, dipahat oleh seorang dalang yang bernama Mbah Ki Rustamaji. Itu memahat patung dari Raden Panji Margono yang dimuliakan di kelenteng Giyong Biu, Lasem. Berarti itu di dalamnya gitu Pak? Di dalamnya ada patung
Raden Panji Margono, nanti Mbak Evita bisa ke sana. Kemarin tuh sempat ke sana untuk ngelihat yang monumen Perang Kuning itu. Oh, gitu. Tapi tidak itu sampai masuk waktu Kalau itu kan tidak di Gyeongbyul. Oh. Kalau monumen Perang Lasem itu di Kelenteng Cuankyong. Oh. Jadi kalau Kelenteng Cuankyong itu di Desa Soditan. Berarti yang Gyeongbyul itu yang sebelumnya. Yang Kelenteng Gyeongbyul di Babagan. Oh, iya. Nah, itu beda. Kalau monumen Perang Lasem kan baru-baru ini dibuat ya. Oh, berarti itu baru ya, Pak? Iya, baru, itu baru. Jadi mungkin 2000 berapa ya? Setelah 2015 lah, setelah 2016. Kalau Kelenteng Gyeongbyul kan 1800-an. Oh, itu yang kelenteng tertua itu ya kalau kabarnya? kelenteng tertua itu Kelenteng Cuankyong. Oh, yang Cuankyong berarti yang tertua. Jalan Dasar yang tertua. Nah, seharusnya kalau cocok ya monumen Perang Lasem ditaruh di Kelenteng Gyeongbyul karena nafasnya mungkin sama ya untuk latar belakang pendiriannya, yaitu untuk menghormati para pahlawan Lasem yang berjuang gitu kan. Mungkin nanti bisa jalan-jalan, itu satu desa dengan Om Agi. Om Agi itu kan rumahnya di Babagan. Nah, itu di Babagan itu ada Kelenteng Gyeongbyul yang di dalamnya ada Kimsin Raden Panji Margono. Itu dimuliakan oleh masyarakat yang pengurus kelenteng dan juga masyarakat Tionghoa Lasem. Dan itu mungkin langka, mungkin satu-satunya ya di Indonesia, orang Jawa mungkin yang dihormati di sebuah kelenteng setelah Gus Dur mungkin ya. Mungkin Gus Dur ada tulisannya mungkin ya salah satu kelenteng di Indonesia, tapi ini di Lasem ada kelenteng yang memuliakan orang Jawa. Bernama Raden Panji Margono. Itu kan keren dan itu menjadi simbol yang sangat baik gitu bagi pembelajaran kita masyarakat. Adakah potensi Kota Lasem sebagai sentral bisnis? Jika ada, itu apakah sudah dilihat oleh pemerintah setempat atau nasional ya, Pak? Kalau bisnis itu ya mungkin bisnis yang mengandung tentang pelestarian budaya ya Mbak ya. Misalnya bisnis pariwisata, mungkin bisnis tentang tadi ekowisata, wisata budaya, UMKM sebagai oleh-oleh dan sebagainya. Bisnis semacam itulah yang kemudian mungkin cocok ya dengan nafas Lasem sebagai kota cagar budaya gitu kan. Kalau bisnis-bisnis yang misalnya yang merusak itu nggak cocok sih, misalnya tambang itu nggak cocok di sini. Jadi ya mungkin bisnis itu yang kemudian menjadi sentra nafasnya Lasem, UMKM, terus pariwisata, wisata budaya, itu wisata alam. Karena Lasem juga ada pantainya yang sangat indah-indah juga kan. Jadi Karangjae. Iya, itu luar biasa Lasem. Ya seperti kota-kota yang lainnya, untuk yang lainnya sih gitu. Termasuk batik juga bisa ya Pak? Ya itu salah satu, itu yang tadi yang saya katakan UMKM tadi yang mungkin perlu kita kembangkan untuk nyinkron terhadap perencanaan Lasem ke depan gitu kan. Ada kulinernya, ada batiknya, ada mungkin kuliner yang lain ya, dumbe, kawista dan sebagainya bisa dikembangkan menjadi nafas bisnis perekonomian yang ada di Lasem. Bahkan sirup kawista Lasem juga sudah terkenal ya Pak? Iya, betul. Peninggalan-peninggalan tersebut kan menjadi warisan atau ciri khas bagi kota Lasem sendiri ya Pak. Jika dilihat dari segi bisnis, menurut pandangan Pak Ihsan sendiri mengenai cagar budaya Lasem, apakah bisa menjadi salah satu pendorong bagi kemajuan kota Lasem? Bisa Mbak, karena ketika Lasem ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional, itu sudah ada stempel. Kemudian program-program pemerintah ini yang kemudian nanti akan menyasar ke Lasem juga, program-program yang besar. Karena apa? Karena di sini ada kawasan cagar budaya, gitu. Ada alasan pemerintah mengucurkan dana kepada kawasan Lasem ini